Oke, kita lanjutkan cekongannya install DBMS. Sekarang apa? Postgre. Oke, login dulu. Postgres di sini pakai network service juga, jadi di data server saya set dulu ya. Propertiesnya security biasanya di add untuk nama saya dulu supaya ada di semuanya. Oke. Kemudian full control apply, kemudian ditambahkan network service gitu, check name, oke, full control apply, dah gitu deh. Oke, dah beres. Di sini kita akan buatkan satu folder namanya pgsql. Di sini punyanya Postgres semua, berarti ntar ya data ya, kalau programnya tetap di sana. Oke, kita bisa mulai installernya pgsql ada di sini di Windows. Nah ini ya, ini klik kanan run as admin, bukan MSI files, jadi run as admin. Dah, tunggu lagi. Oke, next. Ini installation directory-nya ada, ini versinya 16 ya berarti ya. Oke, next, semuanya dipilih, next. Nah ini data directory-nya, ini kan ada folder 16 data, kita buatkan dulu di sana ya, dibuatkan dulu. Nah, jangan dia yang buatin, kita yang buatin. 16 di dalamnya sini ada data, new folder data. Oke, gitu. Nih, tinggal ditunjuk sekarang karena kita udah buatkan kan di sana. Ini ke Postgre 16 data gitu ya. Select dah, tuh. Next. Password untuk sysadminnya namanya Postgres. Oke, pasang saja. Itu. Next, ini portnya nggak usah diubah deh, 5432 default aja ya. Next, ini lokalnya kita selalu pilih English US. Oke, English US ini harus dipilih. Jangan gaya pakai Indonesia, nggak usah, nanti repot sendiri ntar. English US aja. Oke, dah gitu. Walaupun di komputer server saya pasangin begitu, biarin aja. Karena kebanyakan scripting dan lain-lainnya itu nanti pengolahan data pakai lokal itu akan jadi lebih mudah. Jadi eksak, terutama terhadap date time gitu kan. Nah ini cukup lama ini. Setelah ini apa katanya? Setelah ini install ini, terus install manajemennya bagi admin nih. Oke, habis itu baru config ya. Ini config yang ini sudah tadi. Oh ini ya, konfigurasi filenya ya. Oke, itu ngeset untuk supaya siap untuk dikoneksi dari luar dan bisa keluar ya. Oke, ini cukup lama. Saya nggak bisa ngatur time lapse-nya, jadi kita tunggu saja ya. Sampai tutup.
atau iseng kan ya, iseng bikin daftar ini aja ya, daftar driver ya. Nah, kan udah disimpan kemarin ya. Nah, ini dia. Sana di drive apa dia? Nah, ini drive-nya apa? Juga sama. Oke. Cek dulu. Wah, masih panjang. Bisa. Nah, sambil nunggu ya nih, sambil nunggu nih. Nah, itu kan masih lama tuh. Kita running si PS-nya. Kita mau bikin daftar drivernya. Ini PS-nya yang 32 bit x86 ini. Yang dibuka pertama itu. Nah, sambil nunggu itu. Tinggal di copy saja nih. Ting gitu. Ini drive-nya di nganu dulu disesuaikan. Gitu ya. Pasti deh sini deh. Terus oke deh. Nah, supaya kita tahu dia udah diinstalkan atau belum kan nanti. Yang penting udah punya dulu. Yang 64 bit. Yes. Tinggal di copy lagi yang satunya. Masih lama itu. Ini masukkan ke sini. Nah, udah jalan ya. Oh, udah jalan deh. Weh, syukurlah kalau udah jalan. Spinter. Gini copy sekarang yang ini. Kita belum ya? Udah. Baru dicek di sini deh. Nah, ini open with just another app. Supaya jadi default. Oke, ini sudah ada ya. Wah, ini masih bawaan nih, Postgre-nya belum install nih. Ya sudah. Nanti deh kita lihat. Udah selesai belum? Nah, ini bisa ditutup. Yang ini aja. Wah, belum ya? Sabar. Gusti, mari ngono sabar. SSD 2 SSD padahal itu. Nanti kalau sambil nyicil install port gitu sebenarnya bisa sih sebenarnya. Kalau mau install port yang di ini ya kan, itu juga bisa. Nah, tapi nanti pada bingung lagi. Waduh. Dah ini sampai lokal ini sudah selesai, habis itu kita install ini. Sabar aja ya. Mana tadi folder datanya? Wah, jadi buat ini sama dia. Apa? Kalau dibuatin sama dia itu di PE sama dia.
Di pause aja tadi ya videonya ya. Gimana caranya ya? Nah, nanti deh yang habis ini aja. Kalau lama ntar di pause. Oke, ini nggak usah, finish aja. Kelamaan. Nah, habis itu admin katanya ini run as admin. Yes, for all user katanya. Next, accept, lokasinya tetap di situ saja, nggak usah diubah-ubah. Next sampai install dan ditunggu saja. Nah, ini sudah dibuatkan, ada folder datanya di sana, database dan segala macamnya. Ini ada 3, ini database sistemnya ya, 145 ini dia pakai kode tuh, gitu ya kan. Oke, kita kalau ini saya nggak pernah bikin di luarnya, selalu ada di dalamnya situ ya. Jadi nggak ada tuh, nggak ada folder user database-nya nggak ada tuh. Oke, ini datanya, kemudian di 16-nya ada apa aja? Oh, nggak ada ya, cuma ada di datanya tok ya. Ini 2 ini nanti yang harus kita edit nih. Nah, gitu. Kalau bisa ntar di backup dulu, sekarang aja kali ya. Sambil backup ya. Ini di backup dulu nih, saya zip deh. Nah, ini mana tadi, ini namanya convory-nya. Nah, gitu. Mana installnya? Wah, dikit lagi. Jadi yang di sini kita mulai konfigurasi ya kan. Untuk di zip keduanya ini sudah nih, tinggal di stop servicesnya. Dikit lagi. Oke, ini udah finish, udah sip. Sekarang kita bisa mulai untuk stop servicesnya karena kita mau mulai ngedit sih apa tadi namanya, Postgre. Dia pakai apa di sini ya, network service biasanya. Namanya apa, PGP. Nah ini dia. Nah, bukan nih. Nah, mana? Oh ini dia. Oke, network service. Oke, bisa di stop dulu. Stop. Nah, baru deh kita edit di sini. Yang pertama katanya yang mau diedit adalah si Postgre config-nya supaya dia bisa dengerin semua yang masuk, semua koneksi yang mau masuk ke dia. Jadi ini diedit gitu. Postgre-conf, kita cari listen address-nya di sini kan. Nih listen address-nya sudah bintang ya. Di sini tadi katanya nih ya, pastikan isinya bintang. Sudah beres. Save, tutup. Oke. Save, tutup. Berarti ini nggak masalah nih. Nah, saya tutup. Kemudian PGHBA-nya ini diedit lagi gitu. Yang kita cari katanya apa tadi? Cari yang IPv lokalnya. Ini untuk ngeset kemana dia mau connect gitu ya. Nih ceritanya di paling bawah nih. Ini ada IPv 4 lokal ya kan. Nanti kalau mau yang di apa namanya udah mulai pakai IPv6 ya, ini berarti juga harus di set nanti ya. Ini jadi hilang, terus ini nanti jadi hilang juga gitu, nol lah biasanya di sini. Oke, sekarang ini kita fokusnya di sini. Kalau lokal udah jelas nih, lokal all, lokal host maksudnya. Ini IPv4 kalau kita connect dari luar
127 itu pasti muter-muter ya cuma di localhost, ini diganti jadi 0. Nah, 0 gitu ya. Terus sudah untuk replikasi nggak usah, kalau mau ya ini juga diganti lagi jadi 000 gitu juga nggak apa-apa nih. Ini misalnya replikasinya mau diganti sekalian juga nggak apa-apa, tapi nanti aja deh kalau udah mau mainan replikasi aja. Ini di save, udah jadi, kita sudah punya backupnya kan. Nah, tutup. Sekarang bisa di restart deh, start ulang. Udah beres yang bagian itu, sudah jalan nih setting itu. Lanjut setting ini sudah oke. Start service sudah oke. Buat rule untuk port, oke, kita buat rule untuk port di firewall with advanced security. Nih tadi berapa, 5432 ya, kita pasangin inbound. New rulesnya adalah port 5432 gitu ya. Kalau di set yang lainnya apa yang dipakai lah, ada berapa gitu ya, atur aja di situ. Di sini saya kasih nama PostgreSQL ports gitu ya. Finish. Udah aktif dia. Nih udah selesai. Nah, terus kita bisa mulai nyoba. Ini dipin dulu. Jalankan. Kalau mau ngecek driver, nih ngecek driver tinggal dijalanin lagi nih. Nah, sambil lah ya. Ini ODBC-nya, ini yang ODBC-nya. Udah beres, selesai. Kita sudah dapat daftarnya baru. Ini bisa ditutup biar nggak ruwet. Ini loh, nunggu ini loading ini loh. Ya kan, sambil nganu tadi kan. Gitu ceritanya. Oke. Windows Explorer-nya juga bisa ditutup sebenarnya. Tapi kan kita mau ngecek ya, kita mau nyoba apakah benar dia sudah bisa gitu kan. Saya juga buka yang ada di sini deh ya. Nah, siapa tahu nanti kita mau ngecek connect yang dari sini. Nah, itu kan butuh waktu tuh. Yes. Mana tadi? Nih, udah nih, udah buka. Ini udah buka. Ini ada servernya gitu kan, dia connect. Ini passwordnya sebagai Postgre ya. Segera dimasukkan passwordnya bila perlu di save gitu. Oke. Dia udah connect. Database-nya belum ada. Ini baru ada database Postgre-nya asli, oke. Gitu ceritanya. Udah beres tuh ya. Apa nih, mau ngapain lagi sekarang di sini? Kita mau bikin database, boleh deh bikin database, atau mau bikin login. Bikin login ya, bikin login baru buat admin juga ya. Kan biasanya kan begitu ya kan. Nih saya kasih nama kita admin misalnya. Anda bisa ngasih nama apa saja. Ini definitionnya, nanti passwordnya bisa dimasukkan gitu. Nah, ini nggak usah di expiry gitu. Privilege-nya dia adalah can login super user. Oke. Kemudian membershipnya nggak usah diapa-apain. Security-nya udah di save gitu. Udah refresh. Kita admin di atas. Oke. Kalau mau create database, ini bisa create database. Kita kasih nama tes PG gitu misalnya. Oke, ini ada definisinya macam-macam. Wah, nggak usah ya, nggak usah di set apa-apa, udah begitu saja kan. Ini ID-nya nanti dia ngasih kan, ya di save gitu aja. Kita mau ngecek ke sana. Di ini ID-nya berapa ya? ID-nya ini ya. Mungkin di properties ada nih. 16397. Nah, ini kita lihat di sini nih. Di data base. Nah, ini kan dia sudah bisa ya. Udah bisa tuh dia ceritanya. Udah bisa bikin database. Gitulah ceritanya ya. Kita akan connect dari luar. Misalnya, saya bikin create connection baru, gimana caranya? Server gitu ya, kayaknya ya, bikin connection ya. CN VM PostgreSQL gitu misalnya.
Dah gitu aja, biar masuk situ nggak apa-apa. Hostname-nya saya pakai nama komputernya PG SQL, apa tadi namanya, Postgres ya namanya di sana, Postgres SQL gitu. Oke, hostname-nya itu. Portnya ini kita mau pakai maintenance DB-nya tadi, namanya apa tadi ya di sana ya, namanya testpg. Username-nya saya pakai yang git admin. Passwordnya masukin, save password misalnya, role-nya nggak usah diisi, terus di save dulu, nanti kan dia nyoba. Oke, tuh berarti dia bisa tuh kalau dia nih kan, tuh kan, nah bisa ya, berarti udah bisa nih, saya tutup. Nah, dari luar udah bisa masuk tuh, udah beres tuh, udah aman tuh, udah oke. Jadi yang ini sudah oke nih. Kita balik lagi ke sini. Ini database-nya bisa kita coba drop, delete, biasanya force delete. Oke, yes. Nah, hilang. Maka kita harus memastikan di sini si base-nya tadi sudah balik lagi. Oke, berarti sudah selesai tuh sampai sini. Postgres sudah terinstall. Ini bisa ditutup. Gitu. Nah, yes. Jadi selesai sudah Postgres-nya. Nanti kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya ya sih.